Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Faisanjaya. Saya dari kelas 12 IPA 5 dan saya ingin menyelesaikan tugas dari Ibu Dwi Anggawati, yaitu menjelaskan tentang perkembangan arsitektur Indonesia. Baiklah, yang pertama, apa itu arsitektur? Arsitektur adalah seni yang dilakukan oleh seseorang dalam berimajinasi menurut diri mereka dan ilmu dalam merancang suatu bangunan. Secara luas, arsitektur meliputi merancang dan membangun semua lingkungan yang ada dalam cakupannya, mulai dari level makro, yakni perencanaan kota, perencanaan perkotaan, arsitektur lanskap, sampai pada level mikro, yakni desain bangunan, desain perabot, dan desain produk. Arsitektur Indonesia dipengaruhi oleh keanekaragaman budaya, sejarah, dan geografi di Indonesia. Para penyerang, penjajah, dan pedagang membawa perubahan kebudayaan yang sangat mempengaruhi gaya dan teknik konstruksi bangunan. Pengaruh asing yang paling kental pada zaman arsitektur klasik adalah India, meskipun ada beberapa juga pengaruh dari Cina dan Arab yang juga termasuk penting. Kemudian pengaruh Eropa pada seni arsitektur mulai masuk ke Indonesia sejak abad ke-18 dan ke-19. Selanjutnya yaitu perkembangan sejarah arsitektur di Indonesia. Yang pertama ada arsitektur vernakular atau tradisional. Sebelum masuknya pengaruh-pengaruh peradaban dari luar, wajah arsitektur Nusantara lebih banyak dipengaruhi adat, istiadat, budaya, tradisi, serta kekayaan seni dan intelektual setempat. Selain adat dan budaya, arsitektur Nusantara pada masa ini dirancang sesuai dengan keadaan alam setempat juga. Misalkan rancangan yang berbentuk panggung guna mencegah serangan hewan buas, bentuk atap rumah yang menjulang guna mengatur sirkulasi udara. Rumah Honai di Papua dirancang berukuran kecil juga bertujuan menahan hawa panas dan mencegah hawa dingin masuk karena masyarakat pada masa itu banyak berdiam di daerah pegunungan yang berhawa dingin. Lalu yang kedua adalah arsitektur pada zaman Hindu-Buddha. Pengaruh ajaran Hindu-Buddha mengambil peranan besar termasuk dalam sejarah arsitektur Indonesia. Pada masa itu, berbagai bangunan dengan arsitektur bercorak Hindu-Buddha yang kaya akan relief dan arsya menjadi warisan dari periode arsitektur Indonesia pada masa ini. Beberapa di antaranya adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Untuk beberapa daerah di Indonesia seperti Bali yang masih kental akan pengaruh ajaran Hindu, kamu masih bisa menemukan bangunan-bangunan yang masih mencerminkan pengaruh ajaran Hindu mulai dari penggunaan ornamen dan relief-relief khas. Lalu yang ketiga, arsitektur zaman Islam. Setelah periode Hindu-Buddha, perlahan mulai masuk juga ajaran lainnya yaitu Islam. Perlahan kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang dan mengalami masa kejayaannya di Indonesia. Seiring makin meluasnya ajaran Islam di Indonesia, ornamen-ornamen khas Islam mulai memberikan pengaruh lebih besar. Berbagai masjid kuno di Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan ornamen Islam semakin banyak digunakan. Karakter arsitektur Islam seperti kubah, bentuk-bentuk lekung, kurawal, hingga kaligrafi dalam bahasa Arab mulai sering ditemukan pada tempat-tempat ibadah. Lalu yang keempat ada arsitektur pada masa kolonial. Setelah masuknya kolonialisasi Belanda ke Indonesia yang berlangsung selama kurang lebih 3,5 abad, tak bisa dipungkiri selama penjajahan Belanda juga ikut membangun kota-kota di Indonesia dan secara tak langsung ikut mengembangkan dunia arsitektur Indonesia pada masa itu. Berbagai bangunan bergaya Belanda yang dimodifikasi agar mampu beradaptasi dengan iklim tropis menjamur di kota-kota besar. Gaya klasik ini menjadi wajah arsitektur Indonesia kala itu. Pengaruhnya pada arsitektur Indonesia masa kini pun masih bisa terasa dari penggunaan material kaca patri yang masih ada hingga saat ini. Dan juga berbagai detail ukiran yang kerap digunakan pada hunian-hunian bergaya klasik. Lalu yang kelima ada arsitektur modern atau era kontemporer. Kemudian pada saat Indonesia merdeka, perlahan wajah arsitektur Indonesia ikut berbenah seiring mulai dibangunnya pundi-pundi ekonomi. Sosok arsitektur modern seperti Frederick Silaban hadir mengubah rupa arsitektur Indonesia menjadi lebih relevan dan modern. Hingga kini gaya arsitektur Indonesia menjelma menjadi wajah yang lebih modern dan kontemporer karena kombinasi dan pengaruh dari berbagai gaya yang telah berkembang panjang di Indonesia sehingga melahirkan kekayaan arsitektur bagi Indonesia. Mungkin sekian video dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.